Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Tiada untaian kata yang patut kita ungkapkan selain tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmah anugerah Allah yang maha besar ini, Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan napas oksigen yang sangat mahal dan berharga ini. Ini adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya. Ikhwani fillah, hadirin wal hadirat, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tausiah kata-kata tentang pentingnya belajar bahasa Inggris dalam berdakwah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada zaman era digital ini bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di mana digunakan di berbagai sebagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pariwisata, pekerjaan, bahkan bidang dakwah, dan juga tidak ketinggalan di bidang teknologi. Bidang pendidikan, kita ketahui bahwa banyak buku-buku, tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris. Maka kunci untuk menguasai wawasan dan pengetahuan yaitu dengan bahasa Inggris. Juga dalam bidang ekonomi, di mana 2004 nanti terjadinya pasar bebas. Orang luar negeri bebas ke Indonesia dan orang Indonesia bebas ke sana. Tentu ada bekal yang harus kita siapkan, yaitu komunikasi. Jika kita menguasai bahasa Inggris, insya Allah kita bisa bersaing dan berkompetitif dengan mereka. Di bidang pekerjaan, juga sebagai karir tambahan untuk menambah income yang begitu baik. Di bidang pariwisata, kita ketemu di tempat-tempat destinasi banyak simbol-simbol menggunakan bahasa Inggris. Maka di bidang teknologi pun kita ketahui teknologi bisa kita buka dengan menguasai bahasa Inggris, baik komputer, internet dan sebagainya hampir menggunakan bahasa Inggris. Maka kunci untuk menguasai, membuka ilmu pengetahuan dan wawasan diantaranya yaitu menguasai bahasa Inggris. Di bidang dakwah pun banyak masyaikh-masyaikh kita, mereka dakwah juga mereka sebagian menggunakan bahasa Inggris, karena dakwah tidak hanya di Nusantara, bahkan mancanegara, internasional, rahmatan lil alamin. Sebuah kisah yang terjadi
Dulu ada kisah seorang dari Indonesia, seorang pelawak, dan juga dia suka memberikan tausiah. Suatu saat dia diundang ke Singapura untuk memberikan nasihatnya, bernama Kang Ibing. Nah, ketika Kang Ibing diundang untuk menghadiri pertemuan di Singapura, banyak profesor, doktor, orang-orang pintar hadir ingin mendengarkan tausiahnya. Ketika dipanggil Kang Ibing ini, belum naik panggung, bingung apa yang ingin beliau sampaikan. Cuman beliau ingat dulu pernah belajar bahasa Inggris, yaitu surat Al-Fatihah. Beliau hanya menyampaikan 3-5 menit menyampaikan surat Al-Fatihah dalam tausiahnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Apa yang beliau sampaikan? Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the entirely merciful and the especially merciful. Alhamdulillahirabbil alamin, all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds. Ar-Rahmanir-Rahim, the entirely merciful and the especially merciful. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. It is we worship and you ask for help. Ihdinas siratal mustaqim, guide us to the straight path. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. The path of those upon whom you have bestowed, not of those who have advocated your anger or those are astray. Nah, beliau terjemahkan Fatihah tersebut dalam bahasa Inggris hanya 5 menit, 3 menit sampai 5 menit. Hadirin wal hadirat, apa yang terjadi ketika para audiens mendengar Al-Fatihah dalam bahasa Inggris? Masya Allah, mereka takjub dengan nadom-nadom, dengan syair-syair gaya bahasa Al-Quran yang begitu indah. Akhirnya mereka memeluk Kang Ibing, dan tak sedikit dari mereka mengucapkan syahadat, dan banyak dari mereka masuk Islam dengan hanya mendengarkan Al-Fatihah dalam bahasa Inggris. Nah, inilah hadirin manfaat kita bisa bahasa Inggris, bisa dijadikan sarana alat untuk berdakwah. Nah, dari pelajaran ini, kisah ini, kita mengambil kesimpulan bahwa bahasa Inggris pun bisa kita gunakan untuk dakwah. Nah, cerita ini dengan surat Al-Fatihah, beliau mampu mengislamkan beberapa orientalis yang pada saat itu. Hadirin jamaah ikhwani fillah, azani wa ikum ajmain, tidak sampai di situ bahwa mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Inggris pun ada landasan agama, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Bisa kita lihat dalam hadis sahihnya, dalam riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Yahudi atau bahasa Inggris. Dalam hadis sahih an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku. Apa kata Nabi? Ya Zaid, ta'allam li kalimat min kitabil Yahud. Kata Rasulullah, Zaid, ta'allam, pelajarilah, pelajarilah kepadaku beberapa kalimat dari tulisan-tulisan Yahudi. Wa ini wallahi ma amanul yahud ala kitabi, sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak merasa aman, khawatir
kepada tulisan-tulisan orang Yahudi. Jadi di sini ada perintah Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Qala fata'alamtuhu, maka Zaid berkata, fata'alamtu, maka aku mempelajarinya. Dalam riwayat yang lain, hadaqtuhu, sampai aku menguasainya mendetail bahasa Yahudi tersebut. Fama marra bi nisfu syahri hatta ta'alamtuhu, aku mempelajarinya tidak sampai setengah bulan. Masya Allah, begitu cerdasnya Zaid bin Sabit. Hanya 15 hari atau setengah bulan dia mempelajari bahasa Yahudi. Kita SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sangat sulit mempelajari bahasa Yahudi, tapi Zaid bin Sabit hanya 15 hari setengah bulan mempelajari bahasa Yahudi. Masya Allah, begitu cerdasnya Zaid bin Sabit dalam mempelajarinya. Fakuntu idza kataba ilaihim katabtu wa idza katabu ilahi qara'tu lahu. Jadi maka aku pun bisa menulis surat-surat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkirim surat kepada mereka, dan aku pula yang membaca surat yang mereka kirimkan kepada beliau. Jadi jamaah hadirin, Zaid bin Sabit diberikan misi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sebagai translator, sebagai penerjemah. Kedua, beliau menuliskan surat untuk Rasulullah SAW untuk dikirim kepada orang-orang Yahudi, dan juga beliau menerima surat dari orang-orang Yahudi untuk dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Umur beliau ketika itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Masya Allah. Jadi Zaid bin Sabit ditugasi oleh Rasul sebagai translator, penerjemah, juga sebagai menuliskan surat untuk Yahudi, dan menerima surat dari Yahudi kemudian dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dasar agama. Kita juga diperintahkan untuk mempelajari bahasa mereka, minimal tidak tertipu dengan tipu daya mereka. Maka dari itu, marilah kita mulai menumbuhkan kepada niat kita, semangat kita untuk belajar bahasa Inggris, dan juga pentingnya bahasa Arab. Jadikan kedua bahasa ini sebagai alat, sebagai sarana untuk meraih ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membuka kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga dengan menguasai bahasa Inggris ini, dan juga bahasa Arab juga sangat penting. Dengan bahasa Inggris kita menguasai teknologi, sains, pengetahuan. Bahasa Arab juga sangat penting, kita menguasai Al-Quran, tahu makna salat, ilmu agama. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul Arabiyah fa innaha zujun min dinikum. Maka dengan menguasai bahasa ini, kita siap menghadapi tantangan global yang menjadi tantangan kita ke depan di era globalisasi, era digital ini. Dan mudah-mudahan kita semua dengan menguasai bahasa bisa berkontribusi, bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan negara. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Juga bahasa Inggris bisa kita jadikan sebagai sarana dakwah, mendakwahi orang-orang orientalis, mendakwahi orang-orang non-muslim, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jamaah ikhwani fillah wa azzani wa iyyakum ajmain. Demikian sepatah tausiah yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya bagi semua sekalian hadirin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.